Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku sekalian, ketemu lagi bersama Bapak. Kali ini kita sampai pada materi tematik tema 4 kewajiban dan hakku pada subtema 1, yaitu kewajiban dan hakku di rumah, pembelajaran 2. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita ke depannya lancar dan baik. Oke, berdoa dimulai. Selesai. Oke, selanjutnya siapa hari ini yang nggak masuk? Oke, masuk semua, alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini anak-anak masuk semua. Oke, selanjutnya kita akan bernyanyi bersama-sama. Nah, kita akan menyanyikan lagu nasional. Kira-kira lagu apa? Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, kita bersama-sama. Hitungan ketiga kita mulai menyanyikan. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Kali ini kita sudah selesai menyanyi. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita berlanjut ke materi, Bapak ingin menanyakan pembelajaran sebelumnya. Masih ingat tidak pengertian hak dan kewajiban? Oke, Bapak beri penjelasan lagi untuk mengingat pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang layak dan pantas diterima dan dimiliki. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang ya anak-anak sekalian. Kemudian kita tidak boleh menuntut hak, sementara kewajiban kita tinggalkan. Pelaksanaan hak dan kewajiban dapat kita temui di mana saja, contohnya di rumah. Oke anak-anak sekalian, di sini Bapak punya gambar. Nah, di sini ada 4 gambar. Nah, 4 gambar ini memiliki gambar yang sama, orangnya yang sama, dengan pakaian yang sama. Sedangkan kondisinya dari 4 gambar ini memiliki kondisi yang berbeda. Gambar yang pertama itu kondisinya pada malam hari, sedangkan pada gambar yang kedua itu kondisinya pada siang hari. Kemudian gambar yang ketiga itu kondisinya pada kondisi hujan. Dan gambar yang keempat itu kondisinya angin. Nah, kira-kira dari keempat gambar tersebut, apa yang anak-anak lihat pada gambar tersebut? Nah, kemudian bagaimana jika anak-anak itu menghadapi situasi dari keempat ini? Nah, kira-kira dengan pakaian yang satu pakaian ini seragam, kira-kira cocok tidak menyesuaikan dengan kondisinya? Nah, benar, tidak cocok karena di sini pada malam hari itu si Andre, Andi, dan Siti itu masih pakai pakaian sekolah, seharusnya berganti untuk pakaian tidur. Kemudian di sini pada kondisi hujan, nah seharusnya itu pakai jas hujan, bukan seragam sekolah. Nah, jadi untuk menggunakan pakaian itu harus menyesuaikan dengan kondisi. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak sekalian. Baik, selanjutnya kita akan membahas hak dan kewajiban kita terhadap pakaian. Nah, jadi ketika di rumah kita layak dan pantas untuk mendapatkan pakaian yang layak pakai bagi kita. Kenapa? Karena fungsi pakaian itu sendiri yang pertama
melindungi tubuh dari cuaca dingin, hujan, dan terik matahari. Nah, jadi kalau misalnya nggak pakai pakaian nanti akan kedinginan, akan kepanasan. Kemudian fungsi yang kedua, melindungi tubuh dari gesekan kulit dan benda lainnya. Kemudian fungsi yang ketiga, sebagai tanda status gender yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Jadi pakaian laki-laki dan pakaian perempuan itu beda, sehingga ketika berpakaian itu akan tampak mana laki-laki dan mana perempuan. Nah, jadi jangan pakai yang laki-laki, jangan pakai pakaian perempuan, yang perempuan jangan memakai pakaian yang laki-laki, biar bisa dibedakan. Kemudian fungsi yang keempat, sebagai penutup aurat. Nah, jadi pakaian itu sendiri itu sebagai fungsinya menutup aurat kita. Kemudian yang kelima, melindungi tubuh dari gangguan serangga. Kemudian fungsi yang terakhir, sebagai baju profesi. Jadi pakaian sendiri digunakan sebagai baju profesi. Polisi pakaiannya itu beda, tentara pakaiannya beda, kemudian dokter pakaiannya juga beda. Nah, itu fungsi pakaian anak-anak sekalian. Kemudian selanjutnya, apa sih hak kita terhadap pakaian? Jadi kita memiliki hak terhadap pakaian. Kira-kira apa sih? Yang pertama, hak kita terhadap pakaian yaitu berhak mendapatkan pakaian yang layak pakai. Nah, kemudian yang kedua, kita berhak mendapatkan pakaian yang bersih dan rapi. Kemudian yang ketiga, kita berhak mendapatkan pakaian yang menutup aurat. Nah, jadi kemudian yang keempat, kita berhak mendapatkan pakaian yang tidak ketat, tidak tipis, dan juga tidak menerawang. Jadi usahakan kalau misalnya menggunakan pakaian itu tidak bisa diterawang, jadi nanti auratnya percuma pakai baju, nanti auratnya tetap kelihatan. Jadi itu ya anak-anak sekalian terkait dengan hak kita terhadap pakaian. Nah, jadi kalian harus menggunakan pakaian yang layak pakai, yang rapi, yang menutup aurat. Kemudian anak-anak sekalian, selanjutnya apa sih kewajiban kita terhadap pakaian? Nah, ternyata kita juga memiliki kewajiban terhadap pakaian. Nah, yang pertama, kewajiban kita terhadap pakaian yaitu kita harus bersyukur karena memiliki pakaian. Nah, kira-kira kalau misalnya anak-anak sekalian melihat di luaran sana ada orang-orang yang masih tidak memiliki pakaian, bahkan memakai pakaian-pakaian yang seadanya, yang robek-robek, bahkan pakai karung, itu ada. Jadi kita harus bersyukur karena masih memiliki pakaian. Nah, kemudian yang kedua, merawat pakaian. Jadi pakaian yang sudah kita miliki itu harus dirawat dengan baik. Itu adalah kewajiban kita terhadap pakaian. Kemudian yang ketiga, kita harus memakai pakaian dengan hati-hati. Kemudian yang keempat, menjaga pakaian agar tidak cepat rusak dan cepat kotor. Nah, jadi jangan main kotor-kotor. Pakaian itu biar tidak kotor. Nah, kemudian yang kelima, mengenakan pakaian yang menutup aurat. Nah, ini ya. Jadi pakaian itu harus menutup aurat. Nah, kemudian yang keenam, mengenakan pakaian sesuai dengan kebutuhannya saja gitu. Jadi nggak usah berlebih-lebihan. Pakaian yang ada itu dipakai ya gitu. Kemudian yang kedelapan, mengenakan pakaian yang tidak ketat. Nah, kemudian yang terakhir, mengenakan kerudung bagi perempuan muslim. Jadi bagi anak-anak yang perempuan ini, jadi itu wajib memakai kerudung untuk menutup aurat kalian. Jadi itu anak-anak kewajiban kita terhadap pakaian. Nah, tadi Bapak menyebutkan pada poin kewajiban kita terhadap pakaian yaitu kita harus merawat pakaian. Nah, kira-kira bagaimana sih caranya kita merawat pakaian? Oke, Bapak akan menjelaskan bagaimana kita merawat pakaian. Yang pertama, kita harus mencuci pakaian jika kotor. Jadi kalau misalnya pakaiannya itu udah kotor, itu segera dicuci, jangan dipakai lagi. Nah, itu juga akan mengganggu ke kesehatan tubuh kita.
Kemudian yang kedua, kita menjemur pakaian sampai kering. Nah, kemudian yang ketiga, menyetrika pakaian. Dan yang terakhir, kita harus melipat dan meletakkan pakaian di lemari dengan rapi. Nah, itu anak-anak sekalian tentang bagaimana cara merawat pakaian. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya ada tugas dari Bapak, yaitu silahkan kalian itu membuat cerita terkait pengalaman pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap pakaian di rumah masing-masing. Tadi kan sudah Bapak jelaskan macam-macam kewajiban terhadap pakaian dan hak terhadap pakaian. Jadi silahkan setelah ini kalian membuat cerita pengalaman kalian pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap pakaian. Nah, silakan langsung dikerjakan. Setelah itu diceritakan kepada teman-teman kalian di kelas ini. Oke, sudah semua kalian membuat ceritanya. Selanjutnya kita harus bersyukur ya. Tadi sudah mendengarkan semua cerita dari teman-teman kalian. Semuanya alhamdulillah mendapatkan pakaian yang layak. Oleh karena itu kita harus patut banyak bersyukur karena kita masih diberikan pakaian, kita bisa menikmati menggunakan pakaian tersebut. Nah, jika kita lihat di luar sana, orang-orang masih banyak yang masih belum punya pakaian. Nah, oleh karena itu bersyukur adalah salah satu cara bagi kita untuk mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Nah, berkaitan dengan pembelajaran yang sudah kita pelajari dari awal sampai sekarang, apakah ada pertanyaan anak-anak sekalian? Oke, tidak ada ya. Terima kasih. Mudah-mudahan paham semua dan mengerti semua terkait dengan materi hak dan kewajiban terhadap pakaian. Oke, sekian yang dapat Bapak sampaikan. Jangan lupa apa yang tadi Bapak sampaikan, harus banyak-banyak bersyukur. Dan jangan lupa juga terus rajin belajar. Oke, sekian Bapak akhiri, kita berdoa bersama-sama ya untuk menutup pembelajaran pada pertemuan kali ini. Oke, berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, selanjutnya Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.